bisa terus merasakan itu sampai akhir sisa hidup aku. Mbak, walaupun Mbak Eliza salah, tapi Mbak nggak perlu kabur kayak gini, Mbak. Ya aku emang salah lah. Kamu nggak lihat preman tadi megang apa? Megang senjata. Dia mau apain aku coba? Kamu juga bukannya kabur aja malah nolongin aku. Kamu tuh ya nggak usah sok belain aku segala. Mbak, saya ngebela tuh bukan karena asal ngebela Mbak Eliza. Oke, memang beberapa kali saya nggak sependapat sama apa yang Mbak lakukan. Tapi kalau soal ada kekerasan di depan mata saya nggak mungkin diem aja juga. Nggak mungkin saya biarin Mbak Eliza kayak gitu aja. Tapi menurut saya semua itu harusnya bisa dibicarakan baik-baik, Mbak. Kamu tuh terlalu naif tau gak sih, La? Oke, sekarang kita cari cara dulu biar kabur dari preman itu. Wah, WA dari Pak Julian. Oh, Pak Julian tadi kejepit tangannya. Aduh, dia tadi udah overthinking aja itu kenapa-napa gitu. Wah. Bu Elisa mana ya? Bentar. Kamu berarti belum pergi? Ya ini baru mau pergi. Saya kan tadi abis siap-siapin barang-barang yang diminta sama Pak Julian. Terus? Kak Lala di mana? Bukannya dia tadi kesini ya? Ini apaan sih? Kenapa ada Chef Lala? Nggak ada, Chef Lala nggak ada di sini. Tadi mah adanya Bu Eliza malahan. Kok mogok sih? Enggak. Tapi mereka udah nggak ngejar kita juga kok, Mbak. Lagi sini. Mbak, maaf. Jadi orang-orang yang ngejar tadi itu adalah orang-orang suruhan mantannya Mbak Eliza. Mantan yang menjadi alasannya Mbak Eliza meninggalkan Mas Julian dan juga Syifa. Udah deh, kamu nggak usah tahu terlalu jauh. Intinya udah tinggalin laki-laki itu dan aku mau fokus ke Syifa. Ke Syifa? Kalau memang hanya ke Syifa, kenapa Mbak bilang masih cinta sama Mas Julian? Dan bahkan bilang mau rujuk juga. Jadinya Julian cerita ke kamu semuanya. Mbak, saya ini pasangannya Mas Julian. Dan kami sudah sepakat, kami akan berbagi cerita dan masalah. Masalah? Jadi kamu bilang perasaan aku itu masalah buat kalian gitu? Mbak Eliza, Mbak harus paham satu hal ya. Saya mungkin akan terus membiarkan Mbak Eliza bisa dekat dengan Syifa. Saya nggak mungkin memisahkan seorang ibu dengan anaknya. Tapi soal Mas Julian, maaf. Saya nggak bisa membiarkan Mbak Eliza mendekati Mas Julian. Karena sebagai seseorang yang sangat mencintai Mas Julian,
saya nggak akan membiarkan Mas Julian terluka lagi karena kamu. Cinta sama Mas Julian, oke. Kamu bilang kamu cinta sama Mas Julian. Tapi kenapa kamu malah urusin masalah aku? Julian emang ada di mana? Kamu nggak tahu kan Julian ada di mana? Dan kamu juga nggak tahu kan dia lagi kecelakaan? Celaka? Mbak nggak lagi bohongin saya kan? Tuh kan, kamu sendiri nggak tahu. Katanya pacar yang selalu berbagi masalah, tapi kenyataannya mana? Udah deh ya, kamu juga belum tentu kok dilamar sama dia. Udah deh, mendingan kamu cari bantuan daripada diem kayak gini. Aku harus hubungin Mas Julian. Astagfirullah, kayaknya HP aku ketinggalan deh di rumah. Mbak Eliza, saya boleh pinjem HP-nya nggak buat menghubungi Mas Julian? Buat apa buat telepon Julian? Di saat genting kayak gini kamu masih mau telepon Julian gitu? Iya Mbak, maaf. Tapi Mas Julian sekarang lagi celaka, saya harus pastiin langsung keadaannya Mbak. Tolong. Gini ya, La. Udah kamu hubungin Julian nanti aja pas kamu udah di rumah ya. Iya, HP saya ketinggalan soalnya. Mbak, tunggu Mbak. Apa lagi sih? Dan kita cari Safrala kemana lagi ya? Aku juga bingung nih Kak. Ini nggak ada petunjuk buat nunjukin Kak Lala di mana. Yaudah, kita coba keliling aja ya. Kita cari kemana-mana. Pokoknya kalau misalnya sampai Safrala nggak ketemu juga, kita langsung lapor ke Pak Julian, oke? Semoga Chef Lala nggak kenapa-napa ya. Ya Allah. Aduh, mudah-mudahan Chef Lala lagi pergi sama temen-temennya atau ke tempat temennya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf ya Mbak. Mbak nggak apa-apa kan? Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Gimana nih tangan saya memar, tahu nggak? Yaudah Mbak, kita ke rumah sakit ya, biar segera ditangani. Yuk, ke rumah mobil saya Mbak. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Hanya Mbak ini aja yang kena tadi. Mbak Eliza, maaf. Sekarang Mas Julian ada di mana ya? Kamu di saat kondisi kayak gini kamu masih nanyain Julian? Iya Mbak, maaf. Tapi Mas Julian sekarang lagi celaka. Saya harus pastiin langsung keadaannya Mbak. Tolong. Ada apa nih? Tabrakan ya? Aduh, kasihan banget mbaknya. Mbak, sebaiknya ke rumah sakit aja ya. Saya khawatir memarnya makin parah. Udah, ini warga-warga juga ngapain coba berkumpul deh, saya nggak apa-apa udah. Baik banget sih, udah pergi. Julian ada di gedung senian Simponi. Ayo Mbak. Mbak nggak apa-apa. Ada luka nggak? Kita ke rumah sakit ya Mbak. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok, alhamdulillah. Saya harus pergi ke... Mbak, maaf ya. Gara-gara saya baju Mbak jadi kotor semua. Ini kebetulan saya dari butik ambil baju buat anak saya. Sepertinya pas buat Mbak. Mohon diterima ya Mbak. Nggak usah. Nggak apa-apa, makasih. Please Mbak, anggap aja ini permohonan maaf dari kami. Mbak, kalau Mbak memang buru-buru, setelah ganti baju, nanti saya antar Mbak ke tempat tujuan. Dan lagi Mbak sudah menolong saya membuat kuda saya tenang. Di sana ada musola Mbak. Kalau Mbak mau ganti baju bisa di sana. Terima kasih ya Bu. Dah. Perfect. Perfect, oke. Pokoknya ini Chef Julian udah best banget. Aku yakin Lala pasti klepek-klepek deh. Amin. Loh, kok kalian bertiga udah sampai? Berarti Lala udah sampai dong. Ini kita harus standby loh.
Kenapa kalian nggak ngabarin dari tadi sih? Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jangan Mbak, jangan, nggak usah. Tadi Mbak juga sudah nolong saya kok. Sehingga kuda ini jadi tenang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Mari. Mari. Makasih ya Pak. Bidadari. Kakak gue emang the best deh. Guys, udah pokoknya kita harus cepet-cepet siap di posisi yang tadi, oke? Itu Lala udah nyampe, buruan. Ayo, ayo, buruan. Oh iya, Pak Julian, ayo Pak buruan Pak. Cep, Pak. Ayo Pak, udah siap. Oh iya, ayo. Mas Julian? Mas? Ya Allah, apa benar terjadi sesuatu ke Mas Julian? Atau Mbak Eliza udah bohongin aku? Itu apa ya? Ini tulisannya Mas Julian kan? Assalamualaikum La. Makasih ya, kamu udah mau datang ke sini. Dan atas izin Allah, malam ini aku ingin mengajak kamu untuk melangkah lebih jauh. Dengan sebuah janji yang menemani langkah kita berdua ke depannya. Janji yang bermula dari sesuatu yang tampak sederhana di balik tudung saji itu. Sangat udang. Makanan ini salad udang. Makanan yang kamu sajikan di final COC. Di mana saat itu aku menjadi jurinya. Kamu itu terlalu nekat. Kenapa kamu milih menu yang terlalu sederhana? Kamu gak takut diremehin sama lawan kamu? Love banget pokoknya. Waktu itu aku bilang, kamu sok jual cerita sedih. Padahal mungkin kalimat itu muncul karena justru aku ingin jadi orang yang duduk paling depan untuk mendengarnya. Dan diam-diam ingin jadi bagian dari cerita-cerita itu.
Hingga kita mulai berada di halaman yang sama. Terima kasih. Sama-sama. Sukses banget. Oh, resign. Iya, Chef. Aku masih ingat dengan wajah kamu yang nahan GERD di hari itu. Wajah yang sebenarnya mengajari aku apa artinya untuk terus percaya pada mimpi. Meskipun akhirnya kamu harus berhenti berjuang sejenak. Lalu aku menemukan kamu dalam keadaan rapuh. Luka yang tak mau kamu ucapkan, tapi terasa jelas di mataku. Makasih ya, Chef. Saya udah dibeliin es krim. Mood saya udah jauh membaik sekarang. Eksperimen saya berhasil dong. 20% lah mood saya membaik. Kamu terjatuh tanpa tempat bersandar. Dan saat itu, yang aku inginkan hanya satu. Memberi kamu ruang untuk menulis halaman hidup yang baru. Tentang kamu yang tumbuh lebih tangguh. Sampai akhirnya aku menyadari Bagus banget. maaf ya. Bahwa kamulah perempuan yang selama ini aku cari. Perempuan yang ingin aku ajak merangkai kisah cinta bersama.
menggenggam satu tujuan yang sama dengan kedua tangan kita. Itu janji yang aku maksud. Mas Juli. Mas, ini semua Maaf, udah bikin kamu bingung. Bikin kamu gelap-gelapan juga. Aku cuma mau kita ngeliat ke belakang. Kalau kita udah ngelewatin banyak hal yang gak nyaman, bikin sesak. Tapi momen indah yang sudah kita lalui jauh lebih banyak. Dan aku ingin terus merasakan itu di sisa hidup aku. Intan Priscilla, with all my heart and soul, will you marry me? Julian, bertemu sama kamu itu adalah keajaiban buat aku. Kamu yang memberikan kesempatan kedua buat aku bisa percaya lagi kalau cinta itu nyata, Mas. Dan aku mau bisa terus merasakan itu sampai akhir sisa hidup aku. Hanya sama kamu.
Jadi kamu Semoga Allah selalu menjaga hubungan kita ya, Mas. Menuntun langkah kita di setiap doa dan ikhtiar. menguatkan saat lelah datang dan menenangkan saat badai menguji. Semoga Allah selalu meridhoi kita sampai maut memisahkan kita. Wah, semuanya ada di sini. Teman-teman aku, dari Amol, dari Lloyd. Masya Allah. Aku cuma mau orang-orang yang ada di dalam cerita kamu dan orang-orang yang kamu sayangi hadir malam ini. Tante. Hai. Tante bentar lagi mau jadi mamanya Syifa ya? Iya, Syifa. Insya Allah. Syifa doain ya. Semoga Allah mudahkan. Ya. Selamat ya, Chef. Dari awal saya ketemu sama Chef Lala, saya yakin saya punya firasat kalau Chef Lala memang tercipta untuk Pak Julian. Amin. Terima kasih ya, Mas Axel. Sama-sama, Chef. Pak, selamat ya, Pak. Selamat ya Kak. Selamat ya Pak. Akhirnya saya sebentar lagi punya kakak ipar yang green flag-nya sehutan-hutan nih. Terima kasih, Anda. Thank you, Dan. Semoga mulai sekarang dan seterusnya kamu bahagia terus lah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Chef. Selamat ya Chef, semoga lancar sampai hari H. Selamat Pak. Selamat Pak. Makasih udah datang. Makasih. Sibuk ya Pak. Sama Pak Julian juga mudah-mudahan ya. Terima kasih ya Mbak Tante. Selamat ya Chef. Pak Julian selamat. Ih. La, saya kagum dengan cara kamu mencintai Julian. Kalian selalu menghadapi masalah apapun itu bersama-sama. Terima kasih ya. Kamu sudah hadir di hidup Julian dan Syifa. Dan terima kasih, kamu sudah mencintai Julian dengan cinta sepenuh jiwa.
Lo udah pulang? Sorry, gue baru pulang. Lo kenapa? Galau? Keinget Lala lagi? Gue barusan liat di sosmed. Kayak Julian sama Lala barusan tunangan. Bismillah, malam ini akan menjadi awal yang panjang untuk kita berdua. Tapi lo emang udah mau move on dari semua ini kan? Lo gak kenapa-napa kan? Enggak. Gue gak apa-apa kok. Mungkin gue salah, Bi. Nyimpen cincin itu dan balikin ke lo lagi kemarin. Boleh nggak? Cincinnya gue minta lagi. Mungkin kehadiran cincin itu bikin lo tambah beban. Gak usah. Nanti bisa gue singkirin sendiri kok cincinnya. Tapi Bi, gue bisa bantu lo. Gue bisa singkirin cincin itu. Gue bilang gak usah. Gue bisa urus sendiri. Masalah gue. Ini perasaannya Hasbi gimana sih sebenarnya? Marah? Sedih? Atau emang biasa aja? Gue keluar dulu, mau ke telepon. Lo jangan lakuin hal aneh-aneh. Sekali lagi maafkan kami ya Mbak. Iya. Untuk biaya penanganan rumah sakit, semua sudah kami bayarkan. Makasih ya. Sama-sama. Setelah ini kami antar pulang ya. Aku masih penasaran deh. Sebenarnya Julian kecelakaan kenapa sih di gedung pertunjukan itu? Gak usah, gak apa-apa. Tapi boleh nggak aku numpang ke suatu tempat? Mana Mbak? Mas, ini kok cincinnya bisa pas banget sih di jari aku? Jangan-jangan Mas Julian diem-diem ngukur jari aku ya? Maksud kamu, aku ukur jari kamu pas kamu tidur pakai benang, gitu? Nah, iya gitu. Ya kan? Ya enggak dong, lah. Aku ngukurnya pakai feeling. Dan ya, feeling aku nggak salah. Masa sih? Masa cuma pakai feeling bisa pas banget kayak gini? Bener sayang. Anggap aja itu sebagai bukti kalau aku udah bener-bener tahu segala tentang kamu. Tapi ada hal yang benar-benar pengen saya tanyain ya ke kamu. Kok kamu bisa sampai sini, naik delman, pakai baju cantik kayak gini, udah kayak cerita Cinderella deh. Apa kamu jangan-jangan habis ketemu Ibu Pri ya? Terus kalau misalkan kamu belum pulang sebelum jam 12 malam, kamu tiba-tiba berubah jadi kodok, jadi kuda. Udah, cukup. Cerita itu panjang banget, Mas. Tapi yang pasti tadi tuh aku takut banget Mas Julian tuh kenapa-napa. Aku khawatir, tau gak? Kok bisa? Nanti aku ceritain deh. Tapi yang pasti sebenarnya aku mau nanya sesuatu ke Mas Julian. Mas nggak cemburu kan sama Hasbi? Cemburu? Kok cemburu? Ya soalnya kan beberapa kali Hasbi tuh ada gitu nolongin aku dari Mbak Eliza. Ya nggak mungkin dong lah. Nggak mungkin aku cemburu cuman karena hal kecil kayak gitu. Aku percaya kamu 1000%.
lagi pula Hasbi juga kan udah jadi masa lalu kamu. Kasih ya, Mas. Dan sekarang Lebih baik kita nikmatin momen ini dulu aja ya, Lan. Mas nggak apa-apa, Mas? Maaf, Pak. Saya ambil alat-alat dulu ya untuk bersihin ini semua. Ya. Maaf sekali lagi. wow, jadi kayak salju. Iya, harusnya kayak di film-film ya. Lo bisa ngambilnya. Mas. Pak. Mulai beberapa hari ke depan, kita udah harus mikirin persiapan. Persiapan apa, Mas? Ya, persiapan untuk pernikahan kita. Bismillah. Bismillah. Pantes aja lo sama Chef Julian cocok. Sama-sama gila. Gila, maksudnya? Itu, lihat ngatur begituan buat ngelamar. Kayak lo kemarin tuh nembak gue lagi live talk show. Oh, jadi maksud lo yang gue lakuin itu berlebihan gitu? Iya. Ya kan gue nggak ngomong gitu. Maksud gue gila, tapi kan romantis. Wah, yaudah nih gue mau itu tuh lilinnya harus gue beresin, harus gue tiapin satu-satu deh kayaknya. Gue situ dulu ya. Sel. Gitu aja salting. Iya sih. Tadi gue berlagak besar hati ngeliat mereka jadian. Tapi tetap aja rasanya berat banget. Ngeliat Kak Axel sama Rindy langsung pakai mata kepala gue sendiri. Om Ardan suka sama Tante Rindy ya? Syifa? Oh, enggak. Kalau Om suka sama Tante Rindy, kasih cincin dong buat Tante Rindy. Kayak Bapak kasih cincin ke Tante Lala. Aduh Syifa, enggak semudah itu. Tuh, orang-orang udah pada ngumpul tuh di panggung. Kita ke sana juga yuk. Kita foto-foto bareng. Yuk. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya merapat ya, agak merapat, lebih mepet-mepet lagi ya, badannya agak diserong ya. Kecuali pasangan bucin tengah ini ya, yang lainnya boleh diserong. Biar satu frame semuanya. Oke, 1, 2, 3. Masih kurang hebohnya, lebih heboh lagi dong, oke? Tangan dibuka lebar-lebar, kaki dibuka lebar-lebar, tapi ingat ya, hati jangan dibuka lebar-lebar, khusus untuk yang udah punya pasangan. Iya. Udah buruan cepet gak usah banyak gimmick. Iya. Ayo yang heboh dong. Oke.
Senyumnya masih kurang lebar. Ini yang Adam. Ayo lebih keras lagi senyumnya Adam. So, ayo ikutan bareng yuk. Gantian, yang fotonya gantian aja. Terus ini? Oh iya, minta tolong OB aja. Oh, OB yang di belakang. Oke, Mbak, saya tolong fotoin ya. Allahu Akbar.